Pesawat yang menabrak menara kembar itu dibajak. Siapa? Dan ini simbol Zionis Yahudi. Atas instruksi siapa? Iblis dan Dajjal. Dan saya melihat selalu ada kode-kode biblikal yang digunakan dalam sistem fonetiknya. Maka ini yang saya lakukan, Bapak Ibu. Huruf dalam Microsoft ini itu erat kaitannya dengan teori biblikal. Ya, subhanallah. Ini yang saya lakukan. Saya rubah fontnya ke Wingdings, dan perhatikan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Seolah-olah ini merupakan clue bagi kita. Pesawat yang menabrak menara kembar WTC 11 kan, seperti angka 11, betul? Itu dibajak. Ini simbol pembajakan. Lihat simbol bajak laut, tengkorak. Kenapa bajak lautnya tengkorak? Dan bajak laut selalu ditutup mata kanannya. Pertanyaan saya, sosok yang viral dan bermata satu siapa? Apakah Dajjal? Kenapa harus tengkorak simbol bajak? Apakah ada hubungan Golgota, bukit atau tempat di mana dikuburkan Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Nabi Isa AS, yang dibongkar kebohongannya oleh Barnabas, pengikut Nabi Isa yang kalau Yudas Iskariot adalah Dajjal dan dia bernama sendiri di zaman Nabi Musa AS. Bapak Ibu, terbongkar beberapa hal dengan satu peristiwa ini saja, betul? Baik, gimana Bapak Ibu? Bisa diikuti? Lanjut, sekali lagi. Saya dulu berat mengatakan ini karena saya tahu resikonya berat. Kalau saya mafi musilah, saya siap sampai mati. Ada keluarga saya, ada teman-teman hijrah saya kepada saya. Ya. Tapi bagaimanapun ini harus, dan peristiwa ini menuntut kepada peristiwa-peristiwa. Jadi kalau kita baca, pesawat yang menabrak menara kembar itu dibajak. Siapa? Dan ini simbol Zionis Yahudi. Atas instruksi siapa? Iblis dan Dajjal. Bapak Ibu rahmati Allah, subhanallah. Baik, tadi saya katakan terus terjadi di tahun 2001. Baik, kita lihat. Atau saya bahas dulu ini, kita selesaikan. Yang berikutnya saya ganti fontnya ke Wingdings. Dan apa yang terjadi? Mana Wingdings? Nah, ini. Dan ini yang terjadi. Ini simbol Yerusalem. Ini sinagoga dan ini pohon Natal. Bukankah Yerusalem kota tiga agama? Yahudi, Nasrani dan Yahudi disimbolkan dengan sinagoga. Nasrani disimbolkan dengan pohon Natal. Pertanyaannya, lalu Islam disimbolkan dengan apa? Apakah bulan bintang simbol Islam? Saya tidak setuju. Baik, ada seorang ustadz yang berani mengatakan ini dan saya salut kepada ustadz ini. Kita doakan mudah-mudahan ustadz ini panjang umur, ya, banyak rezekinya, dilindungi Allah, dan selamat dunia akhirat. Kita lihat apa yang didasarkan ustadz ini, boleh? Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang salah satu ini. Subhanallah, subhanallah. Jadi ada upaya untuk menjatuhkan manusia dan menjauhkan manusia dari Tuhannya, dan itu berlangsung sampai hari ini, dan banyak umat Islam yang tidak menyadarinya. Sebentar lagi kita akan bongkar beberapa detik lagi, berapa. Ternyata bukan hanya mereka bangsa Yunani yang menyembah dewa Helios, dewa matahari. Bukan hanya suku Aztec di Meksiko yang menyembah dewa matahari yang bernama dewa Viracocha. Bukan hanya suku India yang menyembah dewa Inti. Banyak umat Islam ternyata yang terjebak kepada dewa matahari dan mereka tidak menyadarinya. Mau kita bongkar malam hari ini? Janji tidak akan tersinggung. Janji ya. Kalau tersinggung lalu keluar dari masjid ini, jangan. Ya, lebih baik kita diskusi dulu. Kita lanjut Bapak Ibu. Baik.
Baik, sudah terlihat fasal demi fasal itu terbongkar, terbuka. Baik, kita lanjut, kita kembali ke yang tadi. Ya, segitiga tadi, ini segitiga pada iblis dan Dajjal, dan ini simbol Al-Quds, Yerusalem, Al-Aqsa, dan ini simbol satu mata. Bapak Ibu perhatikan, setiap kali gambar satu mata ditampilkan selalu ada segitiga putih, betul? Ini saya perbesar Bapak Ibu. Nah yang ini ada simbol warna putih, dan itu disebutkan sebagai simbol cahaya. Pertanyaannya, betulkah itu simbol cahaya? Bukan. Menurut saya itu bukan simbol cahaya, tapi itu simbolisasi pedang yang menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Pertanyaan saya, siapa yang digantung di tiang? Apa Isa alaihissalam? Bukan. Ia adalah Yudas Iskariot. Ya. Sebelum Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, Nabi Musa dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla akan ada orang yang berkhianat di antara mereka yang mengikutinya, dan dia bukan termasuk umat beliau. Sejak awal Nabi Isa sudah tahu arti kehadiran Yudas Iskariot. Barnabas, pengikut Nabi Isa yang setia, memahami dan mengamati. Siapa Yudas? Aku tidak melihat di mana dia berada, dari mana asal dia dan di mana rumahnya. Dia datang penuh misteri. Maka Barnabas inilah yang mengingat-ingat betul apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga beliau membukukan kembali dalam bentuk Injil Barnabas. Tahun 97 Allah takdirkan saya pernah membaca petikan Injil Barnabas, dan itu menguatkan apa yang selama ini ada dalam benak saya terkait dengan apa yang sedang kita bahas, Bapak Ibu. Nah, dalam petikan itu dijelaskan sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Isa bersabda kepada para pengikutnya, kelak yang berkhianat kepadaku, dan dia gantikan tempat kedudukanku. Kata-kata ini diingat terus oleh Barnabas. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Apa maksudnya? Suatu hari ketika Nabi Isa alaihissalam berada di satu taman, seperti biasa menyampaikan tauhid kepada para pengikutnya, kaum Hawariyun Nasrani, tiba-tiba diberitakan datang pasukan Herodes, raja Romawi yang menguasai Palestina saat itu. Maka seseorang datang mengingatkan pada Nabi Isa, wailun lana, celaka kita, intabihu antum wa anta ya Nabi Allah. Anda harus segera bersembunyi, dan begitu pula Anda wahai Rasulullah SAW, Nabi Allah Isa Al-Masih. Sesungguhnya Herodes, tentara Romawi juga, raja Romawi dan tentara Romawi itu, mereka sedang bergerak menuju ke kita untuk menangkap dan akan menyalib Anda. Sebaiknya Anda bersembunyi. Maka Nabi Isa pun bersembunyi. Maka datanglah Herodes, dan dia berkata, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini, tapi aku akan perlakukan kalian dengan bijaksana. Sebelum aku sergap kalian, aku tawarkan sesuatu yang bijaksana. Siapa di antara kalian, hai pengikut Isa bin Maryam, yang mau berani menyebutkan kepada saya di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku, dan aku akan memberikan dia sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus atau Herodes. Yudas. Di zaman Nabi Musa dia bernama Samiri, dan di zaman Nabi Isa bernama Yudas Iskariot. Dia berganti-ganti nama. Dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia, dan dia butuh harta kekayaan untuk keliling dunia ke setiap bangsa-bangsa dan negeri-negeri di seluruh dunia. Tawaran Herodes ini adalah pucuk dicinta ulam tiba yang dinanti-nanti oleh Yudas Iskariot. Maka dia keluar, dan dialah yang memberitahukan di mana Nabi Isa alaihissalam bersembunyi. Dan sebelum dia masuk ke tempat di mana Nabi Isa bersembunyi, Allah firmankan kepada Nabi Isa alaihissalam, Quran surat Ali Imran ayat ke-55. Boleh tolong dibacakan?
Tadi saya sudah minta kita buka Al-Quran ya. Kita siap berdiskusi. Ini yang saya pahami dari ayat demi ayat dan hadis demi hadis. Beda kita membaca Quran dari mushaf dan dari gadget. Sebaiknya ada mushaf yang dibuka. Dan kita bahas sekarang, kita bedah. Ada konspirasi dalam penterjemahan Al-Quran. Kita bedah malam hari ini. Siap Bapak Ibu? Masih? Bisa dibuka di Quran terjemahan?